ke sini. Oh iya. Nanti teman-teman coba bahas kelompok gitu sekali gitu. Nah, setelah itu kita coba nanti masuk ke translasi. Jadi di AKL 2 ini yang teman-teman jangan lupakan itu yang ada sangat erat hubungannya ya dengan AKL 1 itu di indirect holding. Nah, kemarin kita belum banyak latihan ya. Jadi nanti mohon izin nih teman-teman waktu liburan kemungkinan akan saya berikan tambahan untuk yang indirect holding sama mutual holding. Kalau yang translasi ini kan mungkin kita akan coba pertemuan ini karena sudah tidak PKL lagi, jadi kita akan coba banyak di latihannya. Nanti coba saya carikan kalau yang di tugas mandiri kan kemarin lebih kepada hanya pembagian alokasi net income, seperti setidaknya mungkin apa ya yang paling enak mungkin ini ya soal UTS tahun kemarin barangkali. Tapi nanti saya lihat, jadi saya sampaikan mohon izin nanti ketika teman-teman liburan, saya izin ngasih itu biar nggak lupa karena terus terang kemarin dengan kondisi kita masing-masing ya teman-teman PKL, saya kebetulan juga ada DL dan kerjaan lagi banyak, jadi untuk yang indirect teman-teman mungkin belum banyak latihan. Baik, konsep terkait dengan mata uang asing kemarin ya, ini apabila di mata uang fungsional ataupun yang biasanya ya, yang biasanya juga mata uang penyajian itu berbeda dengan denominasi transaksi kita. Nah, yang dijadikan patokan adalah nanti terkait dengan mata uang yang digunakan untuk melakukan penyelesaian. Karena nanti bisa jadi transaksi yang perusahaan atau entitas lakukan itu misalnya sama dengan mata uang fungsional kita, tapi penyelesaiannya berbeda. Ada di contoh nanti. Selain itu, teman-teman perlu perhatikan juga adanya direct quotation sama indirect quotation. Jadi nanti dilihat kita butuh 1 USD ke rupiah atau 1 rupiah ke USD gitu misalnya. Itu yang perlu diperhatikan. Baru kemudian kalau yang di 3 ini kan lebih kepada transaksi mata uang asing. Sedikit mungkin malah nggak berhubungan ya dengan AKL 1 terkait dengan laporan keuangan konsolidasi. Tetapi nanti translasinya setelah ini itu nanti akan berhubungan lagi dengan laporan keuangan konsolidasi, berhubungan lagi dengan AKL 1. Nah, kayaknya setelah itu mungkin sudah nggak begitu berhubungan setelah pertemuan keempat atau terkait dengan translasi. Coba nanti kita lihat, saya belum baca yang pertemuan setelah UTS itu. Baik, ini kemarin sudah kita bahas ya, walaupun sekilas agak samar-samar. Nah, nanti kita biar tidak bersaut-sautan, terkadang bersaut-sautan. Loh, kok berubah? Sorry. Saya ulangi lagi. Nanti minta tolong dibantu teman-teman yang punya presensi nomor ini.
nomor 16. Jadi ini ada akun di laporan keuangan didenominasi dalam mata uang asing, punya utang usaha itu 10.000 dolar Amerika, kemudian kurs pada saat transaksi atau pada saat sebelum tanggal 31 Desember itu 1 USD-nya itu 15.000. Kemudian closing rate-nya atau spot rate pada tanggal 31 Desember ini 15.400. Mas Hamdi, berarti ini kalau dilihat menguat atau melemah? Mas Hamdi udah ada atau tadi ada yang izin? Mas Hamdi ada? Mukhtarul Hamdi Aryanda. Halo, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar ya? Mas Hamdi ada, Mas Hamdi? Nomor 16. Ya, halo Pak. Mas Mukhtarul Hamdi Aryanda. Iya Pak. Yang satu ini menguat atau melemah? Yang melemah Pak. 16. Melemah Pak. Melemah. Ya. Sorry. Kok jadi berubah? Ya udah deh, satu-satu aja deh. Melemah. Kemudian dampak terhadap aset atau liability? Asetnya bertambah Pak. Asetnya bertambah. Berapa tahun ini aset bertambah ya? Ini aset bertambah. Plus itu aja. Dampak terhadap laba rugi? Dia laba atau rugi? Laba Pak. Laba ya. Kemudian sorry. Nomor absen 8. Mas siapa? Nomor 8 tuh. Mas Ferry. Ini melemah atau menguat? Menguat ya Pak. Menguat. Terhadap aset atau liability? Asetnya menjadi berkurang Pak. Asetnya berkurang. Iya. Kemudian
terhadap laba rugi, aset berkurang. Ini gain apa loss? Loss, Pak. Kemudian absen 30. Mas Zuher. Izin, Pak. Ya, Mas. Menguat atau melemah? Ini euro ya, kita punya 1 euro awalnya itu 19.200. Kemudian di 31 Desember itu menjadi 19.050. Jadi kalau dilihat dari mata uang kita dalam artian kita sebagai ini ya, rupiah, menguat atau melemah? Pak, menguat, Pak. Menguat ya. Jadi yang awalnya untuk memperoleh 1 euro kita harus mengeluarkan 19.200, maka di akhir periode itu kita cukup 19.050. Dampak terhadap aset atau liability? Utang berkurang, Pak. Liability ya. Artinya berkurang. Kan atau less, no? Gain, Pak. Oke. Kemudian yang keempat. Absen 28. Hadir, Pak. Mas Triadi. Ya, Pak. Ini melemah atau menguat, Mas? Melemah, Pak. Melemah. Dampaknya ke aset atau liability? Berkurang atau? Liability bertambah. Kemudian dampak terhadap laba rugi? Loss, Pak. Baik, ini ya teman-teman. Pergerakan oh iya. Jadi kalau dari sudut ini kita tadi mengerjakannya kan dari sudut ini ya, rupiah terhadap mata uang asing. Kalau misalnya dari sudut pandang ini, dari sudut pandang misalnya mata uang asingnya, itu bisa jadi kebalikannya. Jadi ini soalnya mungkin
harusnya pergerakan rupiah gitu saja, karena nanti khawatirnya ambigu. Jadi ini maksudnya kita asumsinya bahwa ini adalah pergerakan rupiah kita terhadap mata uang asing. Itu Mas Muhammad ya. Makasih masukannya. Jadi kadang kalimat yang ada di soal gitu. Terus kemudian yang kedua ini kemarin juga sudah kita bahas ya. Dan sekali lagi saya nggak tahu apakah memang sengaja dibuat seperti ini. Kalau tanpa asumsi dan sebagainya, yang paling mendekati adalah sebenarnya ini bukan transaksi dalam mata uang asing. Yang paling mendekati kalau misalnya hanya kalimat ini, karena di soal ini transaksi mata uang asing. Prancis itu seringnya kan pakai euro ya. Jadi kalau menggunakan kalimat apa adanya ini sebenarnya ini bukan transaksi mata uang asing. Tetapi kalau kita sedang mempelajari transaksi mata uang asing, maka kita asumsikan saja jika Ibis Corporation menggunakan mata uang fungsional dalam euro ya. Dalam US dollar, maka ini transaksi mata uang asing. Jadi kita asumsinya ini saat ini menggunakan dolar Amerika. Kemarin kalau tidak salah siapa yang Mas Gede Budi Wiguna kemarin mengingatkan saya, ya. Nah, yang paling mendekati kalau misalnya tidak ada tambah-tambahan kalimat itu sebenarnya ini bukan transaksi dalam mata uang asing. Tetapi saat ini kita asumsinya bahwa Ibis Corporation ini menggunakan mata uang fungsional dan pelaporannya adalah dolar Amerika. Kalau seperti ini nanti seperti kemarin yang kita kerjakan, ya. Kemarin di tanggal ada berapa tanggal ini? 15 Oktober. Kemudian 15 November. Membayar tagihannya 10 Desember. Ada yang ini kemarin? Ya, jadi memang beberapa di soal agak mungkin belum direview ya. Nah, kemarin saya sampaikan juga ada yang penggunaan titik koma kadang juga masih membingungkan. 15 Oktober ini no entry ya teman-teman ya, dengan asumsi bahwa misalnya FOB shipping point apalagi FOB destination itu pun belum ada jurnalnya ya. Jadi terkait dengan syarat pengakuannya itu belum ada, baru di tanggal 15 November itu ada jurnalnya. Dibantu diingatkan yang jurnal kemarin kita catat absen 20. Absen 20 saya lihat dulu Mas ya. Mas Ali.
Mas Ali, Iya, Pak. Nur Hamidi Ali. Jurnalnya apa Mas kemarin Mas? Di tanggal 15 November. Jadi tanggal 15 Oktober itu kan sebuah perusahaan Prancis memesan barang dagang. Harganya 20 euro dari Sponpil Corporation. Asumsinya Ibis Corporation ini menggunakan mata uang penyajian dan fungsionalnya adalah US dollar. Tanggal 15 November mengirim barang dan menagih Ibis sebesar harga pembelian 20 euro. Jadi hutangnya itu kan berapa? 20 euro ya. Inventory pada akun payable ya, Pak. Inventory ada akun. Berapa nilainya? 26.000. 20.000. Kalau bukan mata uang asing langsung saja ya. Tapi ini kan asumsinya kita menggunakan transaksi mata uang asing. Mata uang penyajian pelaporannya menggunakan dolar Amerika. Kali berapa ini Mas Ali? 1,3. 1,3 yaitu kurs di saat ada tagihan itu ya. 1,3. Kemudian di tanggal 10 Desember Mas Aufal, ini boleh langsung, boleh juga tanda kutip diupdate gitu 2 kali gitu. Oh, diupdate utangnya terlebih dahulu baru kemudian dilunasi atau sekaligus gitu. Berarti AP pada cash ya, Pak? Akun payable pada cash. Senilai berapa? Paling gampang nyari cashnya dulu gitu. 20.000 dikali 1,28, Pak. 20.000 dikali 1,28. Ya. Kemudian bukan payable-nya sama ini ada terjadi gain atau loss? Gain, Pak. Gain. Sejumlah berapa? Gain 400. Kali berapa ini? 1,3 Kurangi 1,28. 28 ya. Payable-nya ini ya teman-teman ya, ini sekali lagi dengan asumsi jika Ibis Corporation menggunakan mata uang fungsional dan pelaporannya itu US dollar. Kalau tidak ada asumsi ya, maka teman-teman di asumsi yang paling mendekati istilahnya benar ya apa yang disampaikan Mas Gede kemarin, karena biasanya kan sering masuk transaksi mata uang asing. Kemudian yang ketiga ini ada yang mau menawarkan diri, misalnya yang pertama gitu, Pak pertama saya gitu.
Kalau enggak nanti saya random lagi. ATV memiliki 2 transaksi mata uang asing sudah di statementnya sudah bilang transaksi mata uang asing, ya sudah kita asumsinya mata uang asing, transaksi mata uang asing. Cuman di sini memang soalnya itu kan tidak diketahui ya, mata uang pelaporannya itu apa gitu kan. Jadi kita nanti menghitung transaksi itu menggunakan nilai yang mana gitu. Nah, itu yang tidak ada di soal ini. Maka kita bisa pakai asumsi, karena mungkin ya pertama ini komponen elektronik dari toko Jepang seharga 50 juta yen, ketika kurs spotnya yen adalah 1 yen sama dengan 0,00750 dolar Amerika. Akhirnya ya asumsi yang paling mendekati ya bahwa mata uang yang digunakan untuk pelaporan itu ya mata uangnya dolar Amerika. Walaupun di soal tidak ada ya teman-teman. Kalaupun misalnya pakai yang lain ya monggo silakan. Tetapi nanti jadi repot. Nah, karena yang di sini diketahui kan dolar terhadap yen, dolar terhadap pound sterling gitu. Kalau transaksi pertama, ini ada 3 titik ya, 12 Desember, kemudian 31 Desember, dan 11 Januari. Begitu juga dengan yang transaksi kedua, ada 15 Desember, 31 Desember, dan 12 Desember. 12 Desember, jurnalnya yang pertama ini, 12 pertama. Yang pembelian purchase pada akun payable ya Pak? Yang apa ini? Yang pembelian Pak, yang tanggal 12 Desember. Membeli komponen elektronik secara akun dari Talk of Japan. Abaikan harga pokok penjualan. Biasanya langsung menjurnal ke barangnya atau pembelian, purchase atau ini. Inventory kayaknya Pak. Soalnya di soal ada bahasan HPP gitu. Iya. Ya. Jadi lebih ke HPP ya. Tapi ini untuk diabaikan terlebih dahulu. Jadi ini inventory atau boleh namanya apa sih ini? Komponen elektronik apa, spare part misalnya. Masalah aku nanti bisa ini ganti, apakah komponen elektronik pada account payable. Nilai berapa teman-teman? Utangnya berapa ini? 50 juta Pak. 50 Iya, juta. 50 juta Pak. 0,0075 Pak. 50 juta yen. 50 juta yen, tetapi mata uang pelaporannya kita dalam dolar Amerika. Jadi berapa ini? 37. 50 juta kali berapa? 0,0075. 0,00750. Kebanyakan nggak? Ini ya.
Kemudian kita mau langsung satu transaksi dulu kita selesaikan atau sesuai tanggal nih teman-teman? Sesuai tanggal boleh, Pak. Sesuai tanggal, oke. Berarti kita ke 15 Desember dulu ya. 15 Desember menjual. AR pada sel. AR pada sales, Pak. AR pada sales. Senilai 40.000 dikali 1,65. 40.000 kali 1,65. Nanti teman-teman kalau di soal ujian misalnya nanti perhatikan apakah tadi ya direct quotation atau indirectnya. Karena nanti kalau misalnya tahu indirectnya berarti tinggalnya ini. Mau dari katakanlah pound sterling ke USD atau dolar Amerika ke pound sterling. Kemudian sudah kita ke 31 Desember. Ya, 31 Desember ya. Berarti ini kan di nomor 1 ya. Kemudian menyiapkan jurnal penyesuaian itu di nomor 2. Sorry. 2. Jurnalnya apa teman-teman yang Exchange loss dari pada AP, Pak. transaksi 12 Desember? Exchange loss pada AP, Pak. Exchange loss pada AP. $50 juta dikali Senilai 0,01, Pak. maaf, 50 juta. di 5 sorry. Iya, Pak, dikurang 0,007. 76 minus 0,0. Kemudian yang kedua, yang masuknya untuk yang dari transaksi 15 Desember. Sama, Pak. Terus Exchange loss pada AR, Pak. Pada AR. Exchange loss pada AR, Pak. AR, Pak. senilai 40.000 kali 1,65 dikurangi 1,60. 1,65 kan. Nolnya kebanyakan, Pak. 40.000, Pak. Iya, Pak, kebanyakan nolnya, Pak. 40.000 pounds, Pak. Sorry. Oke, udah ya, ini 31 Desember. Kemudian ini kan nomor 1 tadi ya, nomor 1, nomor 2, ya kan menyiapkan jurnal penyesuaian nomor 3. Nomor 3 boleh langsung boleh disesuaikan dulu jumlah payable-nya. Yang nomor- exchange loss pada AR itu masih kebanyakan, Pak. Harusnya 2.000, Pak. Bentar, berapa sih? 40.000 pound, Pak. Iya. Ini kan 31 Desember ya. Nah, 31 Desember. Kemudian yang nomor 3 itu ada 11 Januari. 11 Januari. Jurnalnya AP pada cash, Pak. AP pada cash.
berapa ini nilainya? 0,00765 dikali 50 juta. Kali 0, kalau kebanyakan nanti ini ya. AP-nya berapa AP-nya? Ini terjadi sebagian HP-nya 380, Pak. 375 ditambah 5.000. AP-nya berapa, Mas? 375 380, Pak. ditambah 5.000, Pak. 375 ditambah 5.000, Pak. 380 jadi. Kita ini kenapa loss dari ini apa namanya? Terjadi pelemahan atau penurunan dari yang 31 Desember? Plus, Loss. Pak. Pelemahan, Loss, Pak. Pak. Loss. Ini AP-nya berapa? 380, Pak. Dari mana? 375 ditambah 5.000. 5.000. Transaksi 1 tambah transaksi 2, Pak. Ini nih. Gini. Ya, Pak. Ya, Pak. Itu 2.500. 2.500 loss ya, Pak. Biar cepat. Ini boleh juga ya teman-teman kalau misalnya mau apa menggunakan exchange loss dulu baru AP baru nanti AP ke cash gitu ya. Kemudian yang tanggal 14 Januari. Cash, terus exchange gain sama AR, Pak. Sama. Berapa cashnya yang diterima? 65.200, Pak. 40.000 dikali 1,63. Dikali 1,63. Kemudian AR-nya 64.000, Pak. dari 66.000 dikurang 2.000. berapa ini tadi? Ini teman 64.000 atau dari mana tadi? Dari 1,6 dikali 40.000. Atau bisa juga dibuat seperti ini ya, sesuai kurs terlebih dahulu baru dibayarkan. Boleh saja. Kemudian yang ini teman-teman, ini adalah soal UTS tahun kemarin, tetapi hanya sebagian seperti yang saya sampaikan per kelompok.
nanti kita akan coba bahas ya, mungkin salah satu nanti dari kelompok itu yang kasihkan ininya. Ini apa namanya? Sedapatnya aja nanti saya bikin breakout room mungkin sekitar 20 menit. Setelah itu kita balik. Kalau ini kan banyak ya. Mungkin setidaknya sampai 31 Desember saja. Tidak sampai full ya malah lebih bagus. Tidaknya sampai 31 Desember saja. Mungkin itu kemarin kelompoknya siapa aja ya? Saya bikin report dulu. Ini file ini ada di LMS ya, teman-teman ya. Nanti ini saya setelah ini saya juga akan taruh di tolong dicek kalau ternyata salah, nanti tolong dibenerin atau disampaikan ke saya. Saya belum pernah buat breakout room. Coba. Izin Pak, breakout room-nya sudah dibuat Pak. Oh sudah? Iya Pak. Oh iya silakan. Buat teman-teman silakan masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Nanti mungkin sekitar 11.42 ya, 11.42 nanti balik lagi ke ruang atau room utama. Boleh pakai Excel, teman-teman. Baik, siapa yang mau ini memulai? Mohon izin Pak untuk mencoba menjawab soal yang ini. Jadi di sini diketahui PT Aqua adalah sebuah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan penjualan alat-alat tidak berat. PTA mendapatkan persediaan dari berbagai negara dan juga mengekspor produknya ke berbagai negara. Kemudian berikut adalah beberapa transaksi dari PTA yang terkait dengan foreign transaction. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember, PTA membeli barang persediaan secara kredit dari UK Company, sebuah perusahaan di London, senilai 15.000 pound sterling, dan pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2021. Kemudian penyelesaiannya disepakati dalam euro, mata uangnya. Jadi untuk mencatat transaksi pada tanggal 1 Desember ini, karena PTA ini menggunakan pencatatan persediaan dengan metode periodik, maka dicatat persediaan atau purchase pada AP, nilainya ini didapatkan dari kita menggunakan 2 kali exchange ya Pak. Jadi yang pertama dari pound sterling ke euro dulu. Di sini menggunakan metodenya indirect untuk yang dari pound sterling ke euro. Jadi terus kemudian
Setelah itu baru di dari pound sterling ke euro, setelah itu baru dirupiahkan seperti itu, Pak. Jadi yang pertama 15.000 dibagi satu pound sterling itu di sini pada tanggal 1 Desember adalah 1,150 euro. Jadi 15.000 dibagi 1,150 kemudian dikalikan dengan 1 euro itu sama dengan 17.630 rupiah. Seperti itu, Pak. Jadi pada tanggal 1 Desember didapatkan angkanya purchase pada account payable sebesar 229.956.522 rupiah. Selanjutnya pada tanggal Sebentar, Mbak. ya, Pak. Teman-teman, nilainya sama atau ada yang beda? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Ini nilai transaksinya dalam pound sterling ya. Udah dalam rupiah, Pak, kalau ini. Sebentar, kita soalnya saja dulu. Membeli barang persediaan secara kredit, ini kan nilai yang disepakati kan dalam pound sterling ya. Jadi Iya. PT Aku itu membeli senilai 15 pound sterling. Kemudian pembayaran akan jatuh tempo 30 Januari 2021. Penyelesaiannya itu menggunakan euro. Artinya PT Aku itu mempunyai berapa euro? Mempunyai utang berapa euro gitu kan? Oh iya, Pak. 13.043, Pak. Berapapun nanti utangnya euro. Jadi nanti pound sterling ini akan dikurskan ke euro. Itu yang pertama. Terus kemudian karena PT Aku di dalam soal ini kan di bawah ya, di bawah itu disampaikan bahwa mata uang fungsional dan mata uang pelaporan dari masing-masing perusahaan mengikuti mata uang lokal. Artinya kalau ini Indonesia berarti mata uang fungsional dan pelaporannya itu rupiah. Sehingga walaupun utang PT Aku ini dalam bentuk euro, tetapi dia harus mencatatnya menggunakan rupiah. Nah, ini pertama berarti perlu dicari berapa sih utang PT Aku ya dalam bentuk euronya. Ya, Pak. Udah, Pak. Ini ada 13.043 euro, Pak. Dari mana nih, Mbak? Dari 15.000 pound sterling, terus di euronya dibagi 1,150 ini, Pak. Ya, pakainya indirect ya, Pak. Nah, ini kan berikut adalah kurs mata uang 1 pound Terhadap euro. sterling terhadap euro. Ya. Jadi nanti dipakainya kan indirect ya. Ya, Pak. Jadi Beda dengan yang pertama ini. Yang pertama kan 1 USD itu 14 tanggal 1 Desember itu 14.100 rupiah. Tanggal 16 Desember 14 rupiah. Sehingga kalau yang untuk mengkurskan ya dari GBP ke euro, dia memakai yang mana? pakai yang 1,150 itu bukan, Pak? 1,15. Itu berarti angkanya jadinya berapa? Dibagi atau di ini? Izin, Pak. Dikali. Ya, Mas siapa? Bukannya dikali ya, Pak. Soalnya kan 1 pound sterling itu nilainya 1,15 euro. Jadi kalau dibagi itu dia malah nilainya makin kecil, Pak, dari GBP ke euronya itu, Pak. Harusnya lebih gede gitu, Pak. Iya. Kalau dibagi berarti dia pakai yang bawah. Kalau mau dikali, dia pakai yang 1,150.
Jadi punya utang 15 euro. Lah, kalau transaksinya 15 pound sterling. Lah kalau dieurokan itu berapa gitu. Jadi kalau mau dibagi yang indirect ini yang bawah. Tetapi kalau mau dikali yang 150. Ya, gitu teman-teman. Ya, Pak. Jadi ini hasilnya berapa? Ini Mbak Amel ya? Mohon maaf, Pak. Tadi gimana, Pak? Di tempat saya agak putus-putus soalnya, Pak. Oh, ya. Sorry soalnya ini saya juga tethering. Jadi 15 pound sterling dikali dengan euronya. Jadi ini kan sebenarnya beda bacanya kan, berikut adalah data tersedia kurs beberapa mata uang terhadap IDR. Tetapi kalau yang ini kurs mata uang pound sterling terhadap euro dan USD. Nah, kalau di sini ini tuh 1 euro itu sama dengan 1,150 pound sterling. Jadi kalau misalnya itu tadi 15 pound sterling mau dijadikan euro, berarti yang 15 itu dikalikan 1,150. Jadi ini mohon izin Pak Hadi. Ini bacanya bukan 1 euro itu sama dengan 1,150 1 pound sterling itu sama dengan 1,150 euro gitu bukan ya, Pak? Kalau dilihat dari kalimat yang di depannya harusnya kebalikan, berbeda dengan ini. Ini kan sudah ada ini ya, 1 USD sama dengan 14.100 rupiah gitu. Oh, gitu. 1 euro 17.630 rupiah gitu. Jadi kalau yang kedua ini dia terbalik, jadi indirect gitu. Jadi untuk yang euro berarti jadi yang kedua ini 1 GBP itu 1,15 euro gitu ya kan Pak bacanya Pak? Mana Mas? Gini Pak, jadi yang 1 pound sterling itu nilainya itu sebanyak 1,15 kalau di euro kan gitu Pak? Iya kalau ini walaupun ini ya sebenarnya itu lebih tinggi pound sterling biasanya kan? Iya, kalau dibaca gitu kan emang lebih tinggi pound sterling Pak? Iya. Jadi nilai utang nilai utang PT aku dalam euro itu harusnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan dalam pound sterling. Jadi itu 17.250. Berarti ini nanti 17.250 baru dikalikan ke rupiah gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi nanti memang ini soalnya kadang banyak soal yang ambigu, termasuk yang soal yang tadi ya, ada pergerakan
kurs terhadap rupiah. Makanya terus tadi saya coret ya, biar nggak multitafsir. Jadi untuk utang PT Aku itu dalam euro 17.200 dicatat. Jadi utangnya itu 250, begitu juga piutang PT yang mana itu? Yang Inggris ya, itu juga 17.250. Tetapi nanti nyatatnya kan beda-beda. Jadi untuk jurnal pertama itu purchase pada akun payable tadi berarti berapa Mbak? 17.250 kali dikali 17.630. 17.630 Pak. hasilnya berapa? Rp304.117.500 Pak. Ya. Kemudian langsung saja yang bagian apa UK company di skip aja terlebih dahulu. Yang penting untuk penyesuaiannya, langsung ke penyesuaiannya. Berarti penyesuaiannya ini kan karena dari tanggal 1 ke tanggal 31 Desember 2020 itu rupiah menguat ya Pak. Dari 17.630 menjadi 17.180. Iya. Berarti karena rupiahnya menguat, otomatis nilai utangnya bakalan berkurang dan pengaruhnya itu jadi laba Pak. Iya, oke. Baik. Mungkin ini ya, sampai sini teman-teman ya. Jadi dari tanggal 1 Desember ke 31 Desember itu rupiah menguat. Yang awalnya 14.100 ya. Jadi 17.630 $1 itu kita harus mengeluarkan 40.000. Oh sorry, bukan dolar ya, euro ya. 17 untuk memperoleh 1 euro kita perlu mengeluarkan 17.630 pada tanggal 31 Desember itu kita cukup mengeluarkan 17.180 untuk memperoleh 1 euro. Nah, nanti teman-teman ini tetap dilanjutkan ya, dilanjutkan dalam bentuk Excel nggak apa-apa. Jadi dikerjakan aja sampai selesai, nanti kita masuk ke materi translasi. Jadi yang memang membingungkan ya, itu memang di masalah bahasa. Kadang bahasanya itu kita tidak terbiasa atau malah terus terang saya juga mikirnya awalnya loh, ini kenapa angkanya kok lebih kecil. Waktu mengerjakan pertama seperti itu, melihat kalimatnya sama dengan apa yang dikerjakan Mbak Amel dan teman-teman gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman melihat soal yang sudah-sudah. Nah, ini soal UTS, bentuk kalimatnya seperti apa, termasuk juga yang tadi ya di soal nomor 2 yang dari workbook itu kan kalau kita melihat apa yang dinamakan Masih Muhammad itu juga benar juga, Muhammad Vicky ya. Nah, Pak, itu kan pergerakan terhadap rupiah. Nah, pergerakan rupiah itu bisa diartikan mata uang yang USD ataupun yang tadi itu melemah atau menguat. Tetapi mungkin yang setelah di kalau baca-baca di web lainnya, oh ternyata mungkin karena kalimatnya. Jadi saya coret saja yang kalimat terhadap, jadi cukup rupiah ini menguat atau melemah gitu aja biar gampang, tidak multitafsir.
Mungkin itu teman-teman. Saya coba masuk secara teori di translasi sebentar ya. Saya izin stop share ya, Pak. Iya. Baik, teman-teman. Kalau berdasarkan RPS ya, RPS-nya masih tertulis banyak ini ya, apa namanya, pendekatan. Tapi waktu rapat itu nanti kita fokus pada satu saja. Nah, kemarin ya Mas Aufal apa ini tanya bahan ajarnya. Setelah saya cek ya teman-teman, itu saya punya ini nih, punya, cuman mohon maaf ini kayaknya lebih lama dibanding yang ada tulisannya draft. Kalau saya lihat ini ya, sama-sama Bu Iin, saya kira awalnya sama gitu. Saya kira ini dengan yang draft itu sama. Ternyata begitu lihat contoh ilustrasi soalnya, itu yang tulisannya draft itu lebih baru ya, tahunnya 2019, 2020, sedangkan kalau yang ini itu malah lebih lama. Tapi ya sudah, tetap saya kemarin karena minta, saya nggak tahu ini. Kalau menurut saya sih lebih baruan yang ada tulisan draftnya, kalau menurut saya. Jadi saya taruh di LMS, barangkali dibutuhkan, dan juga ada workbook saya taruh di LMS, walaupun sama kemarin ada beberapa yang perlu dikoreksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita ke Foreign Currency Financial Statement atau laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang asing. Sebenarnya secara judul itu agak sedikit berbeda dengan apa yang ingin dibahas ya. Jadi di bahasan ini kita itu nanti akan mempelajari atau membahas bagaimana perusahaan induk atau parent itu mengkonsolidasikan laporan keuangan anak yang menggunakan mata uang penyajian atau mata uang pelaporan yang berbeda dengan mata uang penyajian perusahaan induknya. Ya. Kalau di AKL kan teman-teman, laporan keuangan konsolidasi AKL 1 itu kan induk dan anak mata uangnya mata uang penyajian atau pelaporannya udah sama tuh. Pokoknya tinggal gabungin gitu kan. Kemudian di pertemuan 1-2 itu juga masih sama. Jadi mata uang penyajiannya masih sama, walaupun nanti di situ ada indirect, ada tambahan cucu atau grandson gitu. Nah, di bahasan ini kalau yang pertemuan 3 terkait dengan foreign currency transaction itu nggak begitu melibatkan atau nggak begitu terkait dengan mata kuliah atau pelajaran sebelumnya. Nah, yang keempat ini teman-teman mau nggak mau harus melihat kembali mata kuliah pelajaran ya, pembahasan di AKL 1 dan pelajaran sebelumnya, karena masih terkait dengan laporan keuangan konsolidasi. Bedanya kalau yang kemarin itu A dan B mata uang penyajiannya sama, nah sekarang berbeda. Misalnya PTA itu perusahaan di Indonesia misalnya, mata uang penyajiannya rupiah gitu kan. Dia punya anak perusahaan katakanlah di Amerika gitu. Nah, menggunakan mata uang penyajian yang berbeda. Dalam hal ini misalnya dolar gitu. Nah, tentu ini ketika bicara terkait dengan pengaruh atau kendali ya, atau kepemilikan, ketika porsi ataupun kepemilikan induk ini signifikan, kalau bicara signifikan biasanya di atas 50%, itu kan nanti induk akan membuat laporan keuangan konsolidasi yang teman-teman kemarin sudah pelajari baik di
minggu sebelumnya maupun di AKL 1. Nah, karena mata uang penyajian atau pelaporannya itu berbeda, maka ini harus dijabarkan terlebih dahulu atau ditranslasi atau diterjemahkan terlebih dahulu supaya ketika penggabungan nanti laporan keuangan konsolidasi yang dibuat itu sama. Kan aneh ketika nanti digabungkan yang satu menggunakan rupiah, yang satu menggunakan dolar. Jadi harus ditranslasi atau dijabarkan terlebih dahulu. Nah, ikut mana? Ikut mata uang penyajian induk. Kalau dalam minggu-minggu kemarin ya, saya sering bilang bahwa mata uang penyajian itu biasanya sama dengan mata uang mata uang fungsional biasanya sama dengan mata uang penyajian atau pelaporan. Di Indonesia karena memang SAK-nya seperti itu ya. Tetapi sangat mungkin atau bisa saja sebenarnya mata uang penyajian itu berbeda dengan mata uang fungsionalnya. Nah, untuk menggabungkan ya laporan keuangan antara induk dan anak yang berbeda mata uang penyajian itu sebenarnya kalau di bukunya BIM itu ada 2 pendekatan. Yang pertama itu translasi atau closing atau current rate method. Jadi translasi atau closing atau current rate method. Yang kedua remeasurement atau temporal method. Hanya saja IFRS dan PSAK itu hanya menyebut satu, yaitu translasi. Sehingga nanti kita fokusnya belajarnya itu translasi. Walaupun di RPS kayaknya saya nggak tahu yang terbaru, kalau yang lama masih ada tulisan remeasurement. Tetapi berdasarkan rapat kemarin kita akan fokus ke bagian translasinya. Nah, ini asumsinya mata uang yang digunakan untuk pengukuran laporan keuangan anak perusahaan adalah mata uang fungsionalnya. Jadi ini asumsinya sama. Mata uang fungsional sama dengan mata uang penyajian atau mata uang pelaporan. Seperti yang saya sampaikan, biasanya ya mata uang fungsional itu sama dengan mata uang pelaporan, walaupun sebenarnya secara pencatatan akuntansi bisa berbeda. Nah, kita ke ilustrasi misalnya bila X itu perusahaan di Amerika ya, punya anak perusahaan di UK, maka terdapat 3 kemungkinan penjabaran atau translasi. Penjabaran ke nanti ketika prosedur penyusunan laporan keuangan. Ini itu anak ya, yang orange itu anak. Pertama, apabila mata uang fungsional anak ini mata uangnya menggunakan pon. Mata uang penyajian atau pelaporan itu juga menggunakan pon. Makanya tadi di sini itu dengan asumsi mata uang yang digunakan untuk pelaporan dan fungsional itu sama. Maka ini nanti akan ditranslasi karena mata uang penyajian induk ini US. Jadi mata uang pelaporan atau penyajian anak itu menggunakan pon, mata uang penyajian induk atau yang di Amerika itu menggunakan dolar Amerika. Sehingga prosedur konsolidasi ini ditranslasi atau closing atau current rate method. Nah, ini yang kemarin kita atau saya sampaikan, biasanya mata uang fungsional anak itu sama dengan mata uang penyajian anak. Ini. Tetapi sebenarnya ada yang berbeda. Nah, kalau yang berbeda seperti ini misalnya, mata uang fungsional anaknya itu dolar Amerika, tetapi mata uang penyajian itu pon. Nah, ini prosedur konsolidasi itu di remeasurement. Jadi harus diukur ulang.
Jadi yang sama itu fungsional, tetapi untuk pelaporannya itu berbeda. Maka laporan ini nanti dihitung ulang. Kemudian yang ketiga itu bisa semuanya berbeda. Ini biasanya lebih repot. Kalau ini kan penyajiannya induk dan anak sama. Yang kedua itu yang sama itu fungsional sama penyajian. Nah, yang ketiga ini semuanya beda. Misalnya mata uang fungsional anak euro, mata uang penyajian anak pound, induknya itu menggunakan mata uang penyajian dolar Amerika. Jadi ini menggunakan prosedur remeasurement, kemudian translasi. Tetapi kita fokus di perkuliahan ini kita menggunakan yang pertama. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan sama halnya misalnya di transaksi mata uang asing itu mengenai kursnya apakah langsung atau tidak langsung. Kalau di kurs untuk menjabarkan pos-pos ini itu teman-teman nanti mengenal ada 4 kurs atau 4 rate. Ya. Ada 4 rate. Ini kita fokus yang di sisi sini ya, karena ini measurement. Jadi kita abaikan terlebih dahulu. Untuk pos yang ada di neraca, kita mengenal ada share capital dan retained earning sebelum akuisisi. Ini menggunakan historical rate, yaitu rate pada saat terjadi akuisisi dari induk terhadap anak. Jadi historical rate ini adalah kurs atau rate pada saat induk mengakuisisi anak. Kemudian untuk yang retained earning setelah akuisisi ini tidak dijabarkan karena nanti ini kan sebenarnya sisanya nanti bisa dilihat ketika di ilustrasi. Nah, di akhir itu kan retained earning awal ditambah dikurang terus kemudian di akhir itu retained earning akhir. Nah, itu tidak dijabarkan. Jadi yang pertama itu ada historical rate. Itu untuk share capital dan retained earning sebelum akuisisi. Itu menggunakan rate pada saat terjadi akuisisi atau pembelian. Kemudian untuk aset ya, aset dan liabilities ya, aset dan liabilities itu menggunakan closing atau current rate. Yaitu rate pada saat penyusunan laporan keuangan, misalnya di tanggal 31 Desember. Jadi ini rate yang kedua. Kemudian untuk pos yang ada di laba rugi ya terkait dengan revenue dan beban itu menggunakan kurs rata-rata. Ini untuk kepraktisan ya sebenarnya menggunakan actual rate, tapi kan nanti ketika actual rate-nya banyak transaksi kan enggak praktis sehingga menggunakan kurs rata-rata. Ini untuk yang revenue dan beban-beban. Pendapatan dan beban-beban menggunakan kurs rata-rata. Ini yang ketiga. Kemudian dividen itu menggunakan actual rate atau rate pada saat dividen itu dibagikan. Jadi ada 4 teman-teman untuk share capital dan retained earning sebelum akuisisi itu menggunakan historical rate, yaitu rate pada saat perusahaan induk itu melakukan akuisisi atau membeli perusahaan anak itu sahamnya. Kemudian untuk aset dan liability itu menggunakan closing atau current rate, yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga itu untuk pos-pos terkait dengan pendapatan dan beban itu menggunakan kurs rata-rata. Yang keempat itu dividen itu menggunakan actual rate.
Jadi ada 4. Nah, kuncinya itu ada di sini. Karena nanti tadi kan contohnya misalnya ini ya. Ini penyajian British ke US. Ini tinggal nanti akun-akun yang di trial balance itu tinggal dikalikan dengan kursnya. Apakah tadi menggunakan historical rate, apakah menggunakan closing atau current rate, itu tergantung tadi pos-posnya. Kita coba ke mohon izin ini. Saya tadi belum ini. Teman-teman sudah bisa absen kan ya? Nah, silakan lakukan absensi. Khawatir kelupaan. Ke portal dulu. Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Ini yang contoh tanpa melibatkan NCI. Misalnya pada tanggal 31 Desember, P Corporation, sebuah perusahaan di Amerika, membeli seluruh saham. Berarti nanti tidak ada NCI ya. Jadi membeli saham perusahaan S yang di Inggris senilai $455 Amerika secara kas. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset neto pada saat pembelian ini. Nah, ini teman-teman soalnya ini bisa lihat teman-teman di draftnya ya, buku yang draft buin itu, dan kursnya itu 1 euro sama dengan 1,3 dolar Amerika. Nah, ini kurs apa ini teman-teman? Ini kan ada kurs nih. Atau rate apa ini? Ini rate apa? Tadi. Kan ada 4 rate tadi. Ada historical rate, ada closing atau current rate, ada average rate ya, ada yang actual rate. Kalau yang ini di soal ini Closing ya, Pak. Current rate ya, Pak. kira-kira Historical, Pak. Historical bukan, Pak. iya, ini historical yaitu rate pada saat perusahaan induk mengakuisisi atau membeli saham perusahaan anak ya. Ini adalah historical rate. Selisih antara nilai investasi dan nilai wajar aset neto dialokasikan ke paten. Nah, ini saya tambah sendiri ya, amortisasi 10 tahun. Karena ketika membaca itu, di situ nggak ditemukan informasi amortisasi. Tetapi dari penyelesaian itu 10 tahun. Makanya saya tambah sendiri. Neraca S pada saat diakuisisi itu tampak seperti ini. Nah, itu juga saya tambahin mata uang fungsional P menggunakan US dolar dan S Corporation menggunakan pound sterling. Nah, ini neraca S pada saat diakuisisi. Ini pada saat diakuisisi ya. Jadi sebenarnya nilainya berapa dalam dolar? Karena kan ini masih di dalam bentuk pound sterling tuh. Nah, kalau dalam dolar berapa? Karena belinya itu 100% itu dalam bentuk dolar. Nah, dari kertas kerja penjabaran ya dapat diketahui terdapat paten sebesar berapa? Sebesar 130 US dollar. Itu dia dapat dari nilai yang kita transfer atau beli dengan net asetnya, tetapi dalam bentuk dolar ya, dari 455 dikurangi 325 yaitu dari capital stock dan retained earning, sehingga kita tahu ada ekses di situ sebesar berapa?
$130. Ini dolar ya. Kalau dalam pound sterling berarti tinggal kalikan ke kursnya. Kalau berarti 130 ini nanti dikalikan 0, berapanya. Karena kan ini kan 1 pound sterling sama dengan 1,3 US dollar. Nah, kalau 1 US dollar itu sama dengan berapa pound sterling? Itu kan berarti 1 US dollar sama dengan 0, sekian ya. Kemudian pada tanggal 3 Januari, ya, S Corporation menyerahkan uang muka tanpa bunga ke P sebesar $78. Atau kalau di pound sterling kan, ya, itu 60.000. Dan teman-teman bisa cek, ini lebih enak tadi harusnya saya pindahin ke Excel ya, jadi langsung bisa ngitung-ngitung. Jadi ini kan $130. Sebentar. 1 USD itu berapa pound sterling? 1,3. Ini kali $130.000. Nah, ini. Jadi eksesnya kalau dalam dolar itu 130, tapi kalau dalam pound sterling itu 100.000. Sama halnya ini juga ya. Menyerahkan uang muka kalau dalam dolar itu 78.000, dalam pound sterling itu 60. Itu bisa dihitung pakai yang tadi juga ya. Kali 78 misalnya. Dengan asumsi mata uang fungsional S adalah pound sterling, maka bagi S ini sebenarnya transaksi mata uang asing karena mata uang fungsionalnya itu pound sterling. Kemudian transaksinya ini menggunakan dolar. Sehingga bila kurs akhir tahun ini berubah, maka S ini akan melakukan penyesuaian, tapi tidak bagi P karena mata uang mata uang fungsional P ini menggunakan dolar. Jadi jurnalnya seperti ini ya. Ini untuk yang di bukunya S ya teman-teman ya. Ini di bukunya S, masih belum bicara kertas kerja konsolidasi atau working entries ini paper. Kemudian di akhir periode ya atau 31 Desember ini ternyata kursnya berubah. Nah, ini ada di selama tahun 2016 dolar menguat terhadap pound sterling. Kurs rata-rata itu 1 pound sterling sama dengan 1,25. Kalau tadi 1,3 ya. Ini kurs rata-ratanya 1,25. Kurs akhir atau closing rate itu 1,2. Membayar dividen 30 pound sterling. Kurs saat pembagian dividen itu 1 pound sterling sama dengan 1,22. Jadi tadi yang pertama ini ada historical rate ya. Kemudian ini kita tahu ada kurs rata-rata. Nanti teman-teman ingat kurs rata-rata ini dipakai untuk apa? Untuk pos-pos yang apa? Nanti teman-teman ingat. Kemudian karena memang itu harus diingat ya 4 kurs itu. Kemudian untuk closing rate atau current rate ini untuk pos-pos apa dan dividen ini maksudnya untuk aktual rate ini untuk pos apa, untuk dividen maksudnya. Nah, ini terkait dengan perubahan atau penyesuaian karena adanya perubahan ya. Dari mana? Dari yang awalnya tadi. Jadi ini asumsi ini itu masih menggunakan rate yang sama yaitu 1 pound sterling sama dengan 1,3 dolar Amerika.
Nah, pada tanggal 31 Desember ini kursnya sudah berubah atau dolar itu menguat terhadap pound sterling. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Ini jurnalnya. Kemudian untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka laporan keuangan S harus dijabarkan terlebih dahulu dalam sebuah kertas kerja. Setelah itu baru dikonsolidasi. Jadi inilah penjabarannya teman-teman. Nah, kalau tadi ini kan lebih kita pada nyari pattern-nya ya. Ada excess enggak? Nah, ini adalah kertas kerja penjabarannya. Tadi ada 4 kurs ya, atau 4 rate. Aset dan liabilities tadi pakai apa, teman-teman? Kurs penutup, Pak. Ya, kurs penutup. Jadi ini kita tahu kurs penutupnya mana tadi? Nih, ya. 1,2. Jadi ini trial balance-nya, ini aset mana? Aset sama liabilities. Aset. Ini advance to pay kan utang ya, aset. Kemudian liabilities mana? Mohon maaf Pak, izin mengingatkan untuk menutup portal. Oh iya. Jadi kursnya kalau aset liabilities itu pakai 1,2 atau kurs penutup atau current rate ya, closing rate atau current rate. Kemudian untuk pendapatan dan beban tadi pakai apa? Kurs rata-rata, Pak. Kurs rata-rata ya. Beban itu rata-rata. Kemudian masih ada 2 lagi tuh. Dividen tadi pakai apa? Actual rate ya. Dividen. Ya, actual rate. Kemudian yang menggunakan historical rate ini. Retained earning sebelum akuisisi. Sama capital stock. Nah, karena penjabaran atau translasi menggunakan kurs yang berbeda-beda inilah yang memungkinkan, sangat memungkinkan sisi debit dan kredit itu tidak sama. Ya, karena kursnya beda-beda. Kalau yang awalnya ya itu sama 961 ya. Tapi begitu dijabarkan itu berbeda. Jadi ini yang di sisi kredit itu jadi 1205450. Kemudian di sisi debitnya itu hanya 117680. Ini mohon maaf saya sangat konsisten penggunaan koma dan titik. Sehingga muncul yang ada namanya exchange loss from translation. Atau kalau misalnya apa namanya yang lebih kecil di sini berarti nanti akan muncul exchange loss, bukan loss ya, gain ya, from translation. Inilah yang nanti ke OCI, other comprehensive income. Ini teman-teman, ini bukan yang tadi kita pelajari. Nah, ketika ada penyesuaian apa namanya kurs tadi ya, kan kita juga menjurnal misalnya exchange loss pada akun payable gitu kan, exchange akun payable pada exchange gain. Nah itu bukan, ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan karena penyesuaian atau exchange loss karena adanya perbedaan perubahan kurs. Kalau ini karena penjabaran. Jadi bukan karena
bukan karena kalau yang tadi kan memang karena penyesuaian ya, kursnya berbeda. Kalau ini itu karena penjabaran laporan keuangan yang mata uangnya sama dengan yang induk. Jadi ini nanti larinya ke OCI. Nah, ini OCL atau OCG, tapi ini ke OCI. Baru kalau sudah ketemu, ini kan trial and balance setelah dijabarkan ya, teman-teman tinggal membuat laporannya. Misalnya ini terkait dengan statement for end years. Ini tuh terkait dengan laporan laba ruginya ya, untuk comprehensive income-nya. Nah, jadi tinggal misalnya sales 675 gitu kan. Kemudian COGS 337. 337 sampai dengan ini ketemu dengan yang namanya net income. Net income nanti ditambah exchange loss atau gain dari translasi ketemu comprehensive income. Jadi dari sini, setelah dijabarkan nanti teman-teman bisa membuat laporan keuangan anak yang sudah ditranslasi ya. Nah, angka inilah yang nanti baru dikonsolidasikan ke laporan keuangan induk. Prosesnya berarti mengulang di pertemuan-pertemuan sebelumnya, hanya ada beda karena ini ada yang namanya OCI tadi. Jadi ini bisa dibuatkan net income, kemudian retained earning, kemudian neraca ya. Baru dilakukan konsolidasi. Sebenarnya ini itu belum konsolidasinya. Ini nanti dibukukan di bukunya P ya. Sama dengan yang kemarin kita pelajari, ada penerimaan dividen ya. Kemudian ada pengakuan pendapatan investasi ya. Ini kan yang kemarin sudah teman-teman pelajari. Nah, bedanya ada di sini teman-teman ya. Karena adanya OCI atau kalau misalnya ini loss ya berarti other comprehensive loss-nya. OCI yang dari transaksi dan dari paten. Nah, untuk jurnalnya nanti teman-teman bisa cek angkanya ini. Mohon maaf ini nanti agak mundur. Jadi angkanya teman-teman nanti bisa cek itu di buku P ya teman-teman. Baru kemudian dibuatlah working paper-nya. Nah, ini yang kemarin kita pelajari. Nah, untuk jurnal penyesuaian dan eliminasi atau working paper entry-nya itu bedanya itu karena ada OCI ya, teman-teman ya. Kalau kemarin kan misalnya ini, teman-teman mengeliminasi akun reciprocal investment dan equity. Kalau misalnya ada non controlling interest berarti di sini ada tambahan lagi. Di sini muncul. Tapi karena tadi itu contohnya itu 100% dimiliki oleh induk, maka di sini nggak muncul. Jadi ada amortization expense pada paten. Nah ini insya Allah kita akan lanjutkan besok ya. Mohon maaf agak mundur sedikit dari waktu. Jadi nanti teman-teman ini saya taruh, nanti teman-teman baca terlebih dahulu, termasuk yang Excel-nya tadi. Baik, mungkin itu teman-teman pertemuan kita di hari ini. Kedepannya mungkin kita akan coba sering latihan ya, karena
akuntansi itu harus banyak-banyak dilatih. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Nanti tolong diingatkan, saya akan taruh Word-nya sama Excel yang tadi coba kita kerjakan. Yang tadi dikerjakan tapi belum selesai, nanti teman-teman kerjakan sebelum UTS, nanti coba saya tanyakan kembali. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Jadi yang saya ulang kembali, yang perlu diperhatikan ketika translasi itu terkait dengan kursnya, cara membacanya, yang terkait dengan penyusunan ya, atau translasi itu terkait dengan rate-nya tadi. Ini sebenarnya ada 4 rate, nanti teman-teman hafalkan. Oh, yang dividen itu pakai apa? Actual rate misalnya. Kemudian yang retained earning sebelum akuisisi pakai apa? Aset dan liability itu pakai rate yang mana gitu. Nah, itu mungkin bisa dihafalkan cuma 4, insya Allah mudah ya untuk ngafalin rate-nya itu. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak. banyak Bapak.